Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 8 September 2021, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksamana Madya TNI Dr. Insinyur Harjo Susmoro SSOS SHMH MTR Opsla dengan topik Strategi Keamanan Nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang, dan salam sehat selalu. Para hadirin dimanapun Anda berada, pembicara tamu, Pak Laksamana Harjo Susmoro, kemudian kolega dosen, dan tentu saja para mahasiswa yang kami banggakan. Selamat datang, selamat berjumpa kembali secara virtual ya dalam mata kuliah KU 4078 Studium Generale. Pertama-tama perkenalkan saya Wijaya Martokusumo atas nama pimpinan ITB, Rektor ITB, Profesor Reini Wirahadikusuma, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Laksamana Madya TNI, Dr. Insinyur Harjo Susmoro, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Pada kesempatan yang berbahagia ini, beliau akan menyampaikan paparan dengan topik Strategi Keamanan Nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, ini saya pikir suatu tema yang penting ya, untuk diketahui dan dipahami oleh kita semua, karena bagaimanapun juga kita bisa meyakini bahwa 10-15 tahun ke depan, rekan-rekan mahasiswa yang nantinya akan membawa dan mengatur bagaimana keberlangsungan bangsa dan negara ini. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih ini kepada Pak Sekjen, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang telah berkenan
dan menyatakan kesediaannya untuk berbagi waktu, hadir meski secara virtual bersama kita semua untuk sharing dan berdiskusi tentang tema tersebut. Pemaparan ini sebagaimana lazimnya dalam kegiatan studium general ini biasanya kita laksanakan pemaparan itu sampai dengan jam 10 gitu, dan kemudian nanti ada sesi kedua diskusi diskusi sampai kurang lebih jam 11 kurang gitu, karena saya tahu rekan-rekan mahasiswa pasti juga akan pindah kuliah nanti ya. Moderator hari ini sudah hadir Pak Dr. Epin. Pak Dr. Epin siap ya, Pak Dr. Epin Saifuddin ya. Jadi beliau akan memandu acara ini nanti. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Saya juga ingin berterima kasih kepada para panitia ya, organizing committee, kemudian para dosen pengampu mata kuliah ini ya, kepada pimpinan Ditmawa, Pak Dr. Pras, kemudian Kabiro Komunikasi dan Humas ITB, Dr. Naomi Haswanto, dan tentu saja semua pihak-pihak yang telah berkenan membantu terselenggaranya kegiatan ini. Para hadirin, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Sekjen, saya nanti mohon izin duluan karena ada tugas lain. Ya, sekali lagi atas nama pimpinan ITB, perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak di sini untuk berbagi kepada kita semua. Dengan mengucapkan basmalah, saya buka acara studium general ini, dan selanjutnya saya serahkan acara kepada moderator. Silakan Pak Dr. Epin, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama studium generale yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Laksamana Madya TNI Dr. Insinyur Harjo Susmoro SOS SHMH MTR Opsla dengan topik Strategi Keamanan Nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Epin Saifuddin MPD. Beliau adalah koordinator mata kuliah studium generale dan staf pengajar Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan kelompok keahlian ilmu-ilmu kemanusiaan. Sejak tahun 2019, beliau tercatat sebagai wisesa utama bela negara Dewan Ketahanan Nasional. Kepada Dr. Epin, kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Reni Waradikusuma. Yang saya hormati Sekretaris Institut ITB, Prof. Wijaya. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Prasetyo Aditama, Direktur Kemahasiswaan, Ibu Naomi dari Humas, kemudian para dosen Studium General yang saya hormati. Kemudian yang sangat saya banggakan narasumber untuk hari ini, Pak Harjo. Selamat pagi, selamat datang Bapak di ITB. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan Pak Harjo. Dalam beberapa kesempatan kita sering berdiskusi mengenai bagaimana penanaman upaya bela negara di kalangan warga bangsa. Baik, Bapak Ibu sekalian dan para hadirin, para mahasiswa sekalian, kita tahu bahwa Indonesia punya luas yang sangat besar ya. Tercatat sekira 8,3 juta kilometer persegi dengan jumlah pulau sekira 17.504 pulau dan panjang garis pantai itu 108.000 kilometer persegi. Saya kira ini menjadi potensi yang perlu digali sekaligus harus dijaga kedaulatannya. Nah, oleh karena itu narasumber pada hari ini saya kira sangat tepat membincangkan tentang strategi keamanan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mudah-mudahan nanti paparan dari Pak Laksamana, ya Pak Sekjen, itu bisa memberikan wawasan kepada para mahasiswa, utamanya mengenai bagaimana cara menggali dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI.
Baik, selaku narasumber saya izin menyampaikan kurikulum vitae dari beliau. Nama lengkap Laksamana Madya TNI Dr. Insinyur Harjo Susmoro, SOS, SH, MH, MTR Opsla. Beliau lahir di Tegal 8 Februari 1965, kemudian jabatan akademis hari ini lektor sebagai dosen tetap di Sesko AL. Beliau beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta Pusat. Kemudian pendidikan umum ya, yang beliau tempuh antara lain SD tamat 1976, kemudian Susbasing TK Dasar 1980, SMP 1980, kemudian SMA 1983, S1 mengambil jurusan Administrasi Negara di Unipra tahun 92, S1 Teknik Perikanan di UHT di tahun 2000, kemudian S1 Ilmu Hukum di Untag tahun 2006, melanjutkan S2 pada program Magister Hukum di Untag tahun 2008, dan melanjutkan S3 di MSDM UNJ di tahun 2014 hingga 2017, dan kemudian mengambil Opsla Seskoal di tahun 2020. Kemudian pendidikan militer Pak Harjo dimulai dari Akademi Angkatan Laut 32 tahun 87, Suspaja tahun 87, Sus Prostis tahun 98, Sus Bahasa Perancis tahun 89, kemudian OJT Jeane di Arts ya 1991, kemudian Dik Spespa atau Artileri 1993, Dik Lapa 2 atau Komando Umum di tahun 97, Sus Programmer SIM di Inggris tahun 97, Sesko AL Angkatan 38 tahun 2000, Seskobag di Prancis tahun 2003, Sus ICRC tahun 2007, Suskat Jemenhan tahun 2008, Dikreg Sesko TNI Angkatan 37 di tahun 2010, dan PPRA L Lemhanas RI tahun 2013. Beliau juga memperoleh tanda jasa ya, antara lain Satya Lencana Adi Makayasa ya di tahun 87, kemudian Satya Lencana Dharma Wiratama di Kreg 38 Sesko AL tahun 2000, kemudian Karya Nugraha di Kreg 37 Sesko TNI tahun 2010, kemudian Satya Lencana Kesetiaan 8 ya. Kemudian ada Yuda Dharma Pratama, Yuda Dharma Nararya, dan lain sebagainya. Wah, banyak sekali ini Pak Harjo. Kemudian riwayat jabatan saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Dan tentu seperti hadirin sekalian lihat, dimulai tahun 88 ya, 88 sampai saat ini beliau banyak sekali menjabat di beberapa posisi strategis. Saya kira itu sebagai pengantar. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Sesjen untuk memberikan paparan dalam waktu 40 menit hingga pukul 10:10. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab sekira 30 menit. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Wijaya, selaku Sekretaris Institut, Dr. Epin, selaku moderator, Mbak Alfi, selaku MC, teman saya, Pak Purda Bandono, teman bertengkar dulu di Pusidros, para dosen ITB, dan para mahasiswa sekalian yang berbahagia, yang sangat saya banggakan. Semoga keselamatan, keberkahan, rahmat, dan kesehatan senantiasa terlimpahkan kepada kita sekalian. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita sekalian,
khususnya adalah nikmat sehat dan nikmat luang waktu, yang dengan kedua nikmat itu kita sekarang bisa bersua meskipun melalui teknologi daring, tidak menghambat kita untuk terus belajar, untuk terus kita berbagi informasi, berbagi ilmu, semata-mata untuk mencari kebaikan untuk kita sekalian, khususnya bangsa dan negara ini. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada ITB, khususnya pada Ibu Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku Sekjen Wantanas untuk bisa berbagi sharing pengetahuan berkaitan dengan keamanan nasional. Salah satu dari kepentingan nasional kita, bagaimana membuat Indonesia ini aman dan sejahtera. Saya kira ini hal yang sangat penting untuk kita semua, untuk kita ketahui oleh bangsa Indonesia, yang kadang kita sedikit mengabaikan situasi atau masalah keamanan ini. Artinya bukan mengabaikan dalam tanda kutip semuanya butuh aman, tetapi kadang kita sendiri bukannya mendukung bagaimana aman, tapi justru kadang kita banyak membuat kegaduhan-kegaduhan, walaupun kadang kecil tanpa sadar, sehingga justru alih-alih kepengen aman malah menjadi tidak aman. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, dengan waktu yang sangat singkat, hanya diberi waktu kurang lebih 40 menit, saya akan coba untuk sekilas bagaimana sih kita untuk mewujudkan keamanan nasional ini agar bisa mendukung atau dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional, sehingga kepentingan nasional bangsa Indonesia ini bisa terwujud. Terkhusus untuk para mahasiswa sekalian, kalau kita dengar tentang negara kita Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai dan kita banggakan, pasti semua informasi akan mengatakan Indonesia adalah negara yang kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Ini kalau bahasa ini bahasa Sunda apa bahasa Jawa ya? Ya, artinya bahwa kita semua ada di Indonesia ini, apa yang tidak kita punya. Ya, tapi kenapa kok masalah selalu ada? Nah, barangkali ini yang harus kita pikirkan. Kita semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang kita mungkin barangkali kurang mensyukurinya, sehingga akhirnya kenikmatan itu menjadi terhambat. Ya. Hanya sebagian orang yang bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Indonesia negara yang kaya raya, beraneka ragam suku, bangsa, ini bukan hal yang mudah untuk mengelolanya. Ya, kemudian sumber kekayaan alamnya ini sangat cukup untuk menghidupi, untuk kesejahteraan kita semua, baik itu yang berupa mineral maupun yang berupa untuk kepentingan hidup, makanan, ya, buah-buahan, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Dan ini hal yang sangat luar biasa. Kita akan sedikit menengok tentang Indonesia dulu, sebelum kita mungkin akan sesuai dengan judul yang kita bawa adalah strategi keamanan nasional ini untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kenapa poros maritim dunia? Karena memang itulah visi kita yang sudah kita sepakati bersama untuk menjadikan Indonesia menjadi poros menjadi pusat perhatian dunia dalam konteks kemaritiman, yang semuanya dalam bidang kemaritiman harus tanya kepada Indonesia. Ya, pertanyaannya kita selama ini selalu dicekoi barangkali Indonesia ini sebagai negara agraris, bukan negara maritim. Padahal nanti kita akan tengok sebentar sekilas, apakah memang kita dari dulunya negara agraris, ataukah negara maritim, ataukah negara maritim yang kemudian dirubah menjadi cara pandangnya sebagai negara agraris. Nah, ini kalau kita lihat tentang Indonesia, ini secara geostrategis, geoekonomi, dan geopolitik, Indonesia ini terletak di antara dua samudra dan dua benua. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi
Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa kepada bangsa Indonesia, posisi yang sangat strategis. Posisi di mana di situ terdapat persilangan perdagangan. Lalu lintas perdagangan dunia itu lewat kita. 80% perdagangan dunia itu lewat laut dan 40%-nya adalah lewat perairan Indonesia. Bisa dibayangkan. Tentunya harusnya kita bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat yang lebih karena di situ lalu lintas yang sangat padat, jalur komunikasi, dan titik-titik penting di dunia ini. Ada 9 titik penting di dunia, 4 diantaranya ada di kita. Ruang laut yang sangat sempit tetapi padat yang harusnya kita di situ bisa mengambil manfaat, bisa mengendalikan ada di kita. Selat Malaka, Selat Sunda, kemudian Selat Lombok dan Selat Ombak. Ini hal yang sangat luar biasa. Kalau kita kemudian tidak memanfaatkan dengan baik, ini kita akan rugi. Ya. Kemudian kalau kita lihat Indonesia ini tadi sudah disebutkan. Pak, mohon maaf, materinya belum terlihat. Oh, belum terlihat. Bapak share sendiri ya. Oke, maaf kalau gitu nih. Ya, tadi kita cerita tentang Indonesia, selayang pandang. Nah, ini posisi kita baru sampai di sini. Jadi posisi Indonesia yang sangat strategis ini patut kita syukuri bahwa inilah peluang kita untuk bisa memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan kemakmuran bangsa Indonesia. Dan kalau kita lihat konstelasi geografi Indonesia, tadi sudah disebutkan oleh Pak Epin itu bahwa wilayah kita luasnya cukup luar biasa, 8,3 juta kilometer persegi. Ya. Dan ini bukan hal yang kelihatannya kalau Indonesia sendiri kelihatannya kecil nih. Kalau Pak Purbandono mungkin sudah kenal nih dengan peta ini. Indonesia kalau kita overlaykan di Eropa, di situ terdapat 33 negara. Kita besarnya atau luasnya Indonesia itu sama dengan 33 negara di Eropa. Dari mulai Irlandia sampai Ukraina, dari mulai Norwegia sampai dengan Italia. Ya, jadi Indonesia sekian besar ini dipimpin oleh 1 kepala negara, sementara di Eropa di sana dipimpin oleh 33 kepala negara dengan perangkat kenegaraannya. Betapa hebatnya Indonesia dan tidak mudah makanya untuk memimpin Indonesia. Kalau di Amerika, kita coba overlaykan dengan Amerika, ada sekitar 50 negara bagian, 40 negara bagian itu adalah luas Indonesia. Jadi di Amerika sana dipimpin oleh 40 kepala negara bagian. Bisa dibayangkan betapa besarnya Indonesia. Ya. Dan ini butuh orang-orang yang berpikiran, yang punya berjiwa besar. Makanya dari mahasiswa ini, sekarang ini disiapkan kalian untuk akan memimpin negara sebesar 33 negara sekaligus. Jadi bukan hal yang mudah. Kalau sekarang tidak mempersiapkan diri dengan baik, pasti nanti akan kewalahan. Karena Indonesia tidak bisa dipimpin dengan hanya gaya sebagai orang Jawa, atau gaya orang Sunda, gaya orang Madura, gaya orang Sumatera, gaya orang Irian saja. Tetapi siapapun yang jadi pemimpin ini harus mampu untuk mengakomodir semuanya dan bisa merangkul semuanya. Ya. Dulu Indonesia ini pernah menjadi negara yang besar. Ya. Mungkin ini hal yang semuanya sudah tahu. Di Indonesia itu negara besar yang pernah ada, kerajaan maritim itu ada Sriwijaya, Makassar, dan Majapahit. Pengaruhnya luar biasa. Sampai ke seluruh Asia, sampai ke Madagaskar, Afrika. Itu dulu punya pengaruh sampai di sana. Ya. Sriwijaya dengan kekuatan maritimnya dia mampu untuk mengendalikan Selat Malaka. Padahal baru Selat Malaka yang dia kendalikan. Itu sudah menjadi kerajaan yang sangat besar. Majapahit itu menggunakan kekuatan lautnya untuk melaksanakan proyeksi kekuatan dan kehadirnya di semua tempat. Dan ini merupakan bagian dari kekuatan maritim bangsa Indonesia pada masa itu. Namun kemudian datang Belanda, padahal yang datang ini bukan negara ini, datang hanya pedagang. Dan inilah salah satu kelemahan karakter bangsa kita. Dan ini yang harus kita hati-hati dari sekarang. Bangsa kita ini bangsa yang sebenarnya mudah sekali dipengaruhi. Mudah dipengaruhi. Kalau pengaruh yang pertama kali datang pengaruh baik, kita akan menjadi baik.
Kalau pengaruh yang datang kita adalah buruk, kita juga akan mudah untuk menjadi buruk. Kalau dalam bahasa Jawa itu mungkin pernah, atau Sunda juga sama juga, itu ada tulisan Jawa gitu, ya, Hono Coroko. Itu kalau sudah dipangkon gitu, itu kan mati gitu. Nah, begitulah karakter bangsa kita. Kalau sudah dipuji-puji biasanya hati-hati. Kalau ada orang mulai memuji-muji kita, itu hati-hati. Biasanya kita langsung tunduk gitu dan kita akhirnya mudah dikendalikan. Hati-hati, pengalaman masa lalu adalah seperti itu. Belanda datang ke kita itu dengan cara banyak memuji-muji, kemudian memecah belah. Nah, ini juga yang harus kita hati-hati. Makanya, mohon maaf ini dalam ajaran Islam itu, kalau datang orang memuji-muji kita, maka kita itu ibaratkan dulu Abu Bakar As-Siddiq itu, kalau sudah ada orang memuji-muji, langsung dilempar itu dengan kasarnya dengan pasir itu untuk berhenti. Nah, karena memang sejatinya pujian itu bukan milik kita. Innal hamdalillah, segala puji itu sesungguhnya milik Allah. Jadi kita tidak patut untuk berharap untuk dipuji. Namun apabila orang memuji, hakikatnya adalah yang dipuji adalah Allah. Jangan kita terus kemudian lupa ya menganggap bahwa diri kita lah yang dipuji. Karena apabila kita lupa, nanti kita bisa jadi kayak Fir'aun, Qarun, Haman, dan lain sebagainya. Para mahasiswa sekalian, 350 tahun atau 3,5 abad masa Belanda dengan VOC-nya mampu menguasai kita yang tadi karena kelemahan kita, dan itu mudah-mudahan kita tidak terulang lagi ya, bahwa kita berjuang bukan untuk mendapatkan pujian. Kita mungkin kebanyakan orang ingin mendapatkan posisi karena untuk kemuliaan, untuk dipuji. Nah, inilah penyakit kita. Mudah-mudahan ini bisa kita segera kita hilangkan. Sehingga kemenangan, kehebatan bangsa Indonesia pada masa lalu sebagai bangsa maritim, terus kemudian Belanda tahu itu, dan Belanda itu menggunakan konsep maritim, maka kemudian dipecah belah, dijadikanlah bangsa kita menjadi bangsa agraris, agar berpikirnya ke dalam saja, tidak perlu kemana-mana. Kalau konsep maritim itu kita pergaulannya luas ya. Sementara bangsa agraris pergaulan cukup di dalam saja. Kus Plus menyanyikan lagu tentang Indonesia itu bahwa Indonesia dengan laut yang sangat luas itu bukan lautan, tetapi kolam susu. Bisa dibayangkan. Ya, laut itu kan asin, pahit, nggak enak. Tapi lautnya Indonesia itu manis, ya, kayak susu. Itu adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai kekayaan yang ada di dalamnya. Tongkat dan batu itu sudah cukup jadi tanaman. Jadi kail dan jala sudah cukup menghidupimu. Nah, inilah yang disampaikan kepada kita bangsa Indonesia, enggak usah mikir macam-macam, udah tidur aja gitu. Semuanya sudah ada. Nah, inilah hal-hal yang seperti ini harusnya sekarang kita harus mulai berpikir bahwasanya itu semua adalah anugerah Allah yang harus kita kelola dengan baik. Sehingga ada yang kita menjadi bangsa agraris, ya, hanya bercocok tanam saja udah cukup. Ya, enggak usah keluar luar negeri, enggak usah sampai ke Madagaskar, enggak usah sampai ke Cina dan sebagainya. Nah, itulah Belanda, dan akhirnya kesadaran muncul kembali tahun 28, ya, tahun 28 muncul kembali, dan kemudian 08 kita muncul kembali kesadaran Budi Utomo, dan kemudian tahun 28 persatuan, tahun 45 kita merdeka. Konsep tentang Indonesia sebagai bangsa maritim ini bukan ujuk-ujuk, bukan baru sekarang, tetapi sudah sejak lama. Sumpah Palapa misalkan sejak 1336 sebelum Belanda menguasai kita, itu Majapahit sudah mempunyai konsep tentang kemaritiman, kemudian diteruskan dengan Sumpah Pemuda, ya, dan kemudian kemerdekaan kita di situ mengacu pada TZMKU itu juga sudah mulai bahwa bangsa Indonesia, negara Indonesia bukan negara daratan, tapi punya negara laut, dan seterusnya itu sampai dengan tahun 2017 tentang bentuknya atau dibuatnya kebijakan kelautan Indonesia. Dan yang paling penting lagi, sebagai pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai bangsa maritim adalah dengan diakuinya atau diterbitkannya, disetujuinya UNCLOS 1982. Ini merupakan pengakuan dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, sekaligus Indonesia adalah sebagai negara maritim. Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk mampu menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran seluruh pengguna laut. Pemahamannya meskipun laut adalah milik kita, tetapi konsep bahwa laut bisa dilayari oleh siapa saja dengan normal mode itu tetap berlaku. Jadi, nah inilah
pemahamannya. Oleh karena itu, Indonesia yang mengakui bahwa laut itu merupakan bagian dari wilayah Indonesia, maka agar mudah pengendaliannya diizinkan untuk membuka jalan khusus kalau mau untuk lewat. Ada Alki 1, 2, dan 3. Ya, jadi sembarang semua kapal apabila tidak ada kepentingan tidak boleh masuk ke Indonesia sembarangan. Oleh karena itu, maka Indonesia punya kewajiban untuk bisa mengamankan. Ingatkan oleh Presiden Soekarno, ya, bahwa Indonesia adalah negara maritim, agar tengok kembali sejarah, di mana sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah sebenarnya bangsa samudra. Ya. Dan kita dulu benar-benar merupakan bangsa pelaut. Bung Karno mengingatkan kepada kita bahwa bangsa Indonesia tidak akan bisa menjadi bangsa yang kuat kalau tidak bisa tidak bisa menguasai samudra. Minimal samudra itu laut kita sendiri minimal. Ya, jikalau tidak kembali menjadi bangsa maritim. Nah, inilah pesan-pesan pendahulu kita. Begitu kita merdeka, kita diperintahkan untuk kembali ke bangsa maritim. Namun memang pelajaran SD dulu, waktu saya SD, SMP, sampai dengan SMA, mengatakan Indonesia sebagai bangsa agraris. Nah, ini yang kesadaran ini harus dikembalikan. Bahkan secara teori tentang kelautan, tokoh maritim dunia, Alfred Ayer Mahan, itu menyampaikan tentang teori penguasaan laut, bahwa siapa yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan dunia. Artinya, kalau perdagangan dunia itu bisa kita kuasai, maka ekonomi dunia itu ada di tangan kita. Dan dengan demikian, artinya negara atau dunia bisa kita kuasai. Karena memang penguasaan dunia ini yang pertama, kalau kita mampu mengendalikan ekonomi dunia, makanya sekarang kita lihat, semua orientasinya adalah bagaimana bisa menguasai sumber-sumber ekonomi, mineral, minyak, energi, air, pangan. Ini sumber-sumber ekonomi yang harus dikuasai oleh negara-negara yang ingin menguasai dunia. Presiden-presiden sebelum setelah Bung Karno pun sebenarnya menyampaikan tentang untuk kesadaran Indonesia sebagai bangsa maritim, sampai yang terakhir sekarang Bapak Jokowi pun pada saat menjabat pertama pada acara pembukaan International Fleet Review 2016 menyampaikan bahwa di laut tersimpan harapan, di laut tersimpan kejayaan. Charles Veva Jaya Mahe. Ini bukan hanya sekedar slogan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden kita Jokowi, namun ini benar-benar menjadi kemudian ditindaklanjuti menjadi visi bangsa Indonesia. Kita lihat visi bangsa Indonesia sampai dengan sekarang Pak Jokowi masih mengacu pada visi poros maritim dunia, yaitu untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan ini merupakan sikap geopolitik bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Sehingga kepentingan nasional kita harus dapat dicapai dengan menggunakan lingkungan maritim sebagai salah satu medianya. Inilah visi poros maritim dunia. Akan dibawa kemana sebenarnya dengan visi ini? Diharapkan dengan visi ini, maka Indonesia, wawasan bangsa Indonesia akan kembali lagi menjadi atau mengembalikan yang tadinya budaya agraris yang sudah ditanamkan oleh penjajah, dikembalikan kepada kejayaan sebelum penjajah, yaitu menjadi bangsa maritim dengan membangun kembali budaya maritim. Itu syarat yang pertama. Syarat pertama. Apabila budaya atau wawasan kemaritiman ini sudah terbangun, nah ini mungkin ada sedikit pertanyaan. Apa sih sebenarnya budaya maritim itu? Indonesia ini negara yang boleh katakan semua kehidupannya sebenarnya tergantung dari laut. Nah, karena apa? Kalau dengan laut ini diabaikan, kita akan terkotak-kotak, jadi pulau-pulau sendiri-sendiri. Tapi Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau, ini perlu untuk disatukan dengan melalui laut. Maka budaya maritim ini akan menghubungkan antar pulau yang satu dengan pulau yang lain. Dengan budaya maritim ini kita akan terbuka wawasannya bahwa
dunia itu bukan hanya daratan yang kita injak, tapi di seberang lautan juga ada dunia lain. Nah, ada dunia lain, sehingga kita berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan daratan yang lain, daerah lain, ataupun negara lain. Yang dengan itu kita akan mengetahui dan saling bertukar informasi, bertukar teknologi, bertukar pengetahuan ya, untuk kemajuan. Jadi kita tidak akan menjadi negara yang tertinggal. Pemahaman budaya maritim itu bukan kemudian terus merubah petani contohnya menjadi nelayan, bukan itu ya. Jadi budaya maritim artinya yang petani tetap aja jadi petani, namun berpikirlah petani padi yang menanam padi, jangan berpikir bahwa padi itu hanya cukup dipanen untuk dimasukkan ke lumbung untuk menghadapi musim paceklik saja misalkan. Hanya untuk menghidupi dirinya sendiri dan mungkin dijual hanya mendapatkan tambahan benefit dengan cara menjual hanya lintas desa. Tetapi padi yang kita tanam harus mampu bersaing dengan padi di luar negeri, padinya Thailand, Vietnam, Jepang, dan lain sebagainya. Kalau kita menanam jadi petani kedelai, jangan kita hanya kedelai yang kemudian hanya laku di daerah sendiri, tapi kedelai kita harus mampu bersaing dengan kedelainya Amerika misalkan, ya, dan lain sebagainya. Kita yang pertama kali membuat tempe, tapi hak paten membuat tempe ternyata bukan ada di kita. Nah ini kan ada kesalahan ada pada diri kita, bahwa kita tidak merubah apa yang kita perbuat, hanya wawasan itu yang harus kita rubah. Jadi seorang guru, jadi seorang mahasiswa, jangan berpikir bahwa mahasiswa itu hanya untuk belajar untuk bisa berkontribusi untuk kepentingan Indonesia atau daerahnya saja, tapi harus bisa punya kualitas dunia. Dan demikianlah pemahaman secara singkat, secara simpel tentang wawasan kemaritiman. Segala sesuatu harus dikaitkan dengan pesaing kita adalah bangsa lain, negara lain. Yang kedua, ada mampu menjaga dan mengelola sumber daya laut untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, karena kita tahu bahwa untuk menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain tidak mungkin kita laksanakan hanya dengan mungkin kendaraan darat dan harus dengan kendaraan laut, maka di sini adalah pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim itu menjadi hal yang sangat penting yang menghubungkan, yang mengkomunikasikan antara daerah yang satu, pulau yang satu dengan pulau yang lain, bahkan yang mengkomunikasikan antara Indonesia dengan negara lain. Sehingga ini perlu dibangun dengan infrastruktur yang mempunyai standar internasional. Tol laut itulah yang kemudian menjadi solusi. Kenapa tol laut? Yaitu agar lebih mudah untuk bisa berhubungan dengan yang lain. Tentunya di sini perlu kemampuan berdiplomasi dengan negara lain. Ya. Kemudian di sini karena kegiatan ini tidak mungkin terus tidak mendapatkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, maka kita harus punya kemampuan untuk membangun kekuatan maritim untuk mampu menghadapi setiap ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan yang akan mengancam kepentingan nasional kita. Para mahasiswa sekalian, kehadiran laut di Indonesia ini bukan kebetulan. Ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Indonesia. Yang bahwa kebutuhan manusia secara hakiki untuk bisa hidup adalah masalah makanan. Dan ini Allah telah menundukkan lautan ya, dengan 3/4 wilayah Indonesia adalah laut. Ya, dengan sumber daya lautnya yang luar biasa. Berisi ikan yang segar, yang kalau kita manfaatkan, kita tidak perlu menanam, tidak perlu memelihara, kita hanya mengambil dengan baik saja, agar sustainabilitas itu bisa terjaga, maka seluruh rakyat Indonesia akan bisa terpenuhi makanannya, kita akan bisa hidup sehat, bahkan bisa menjadi orang-orang yang cerdas. Konon kabarnya omega 3-nya itu sangat membantu kecerdasan kita. Jadi begitu Allah sayang sama bangsa Indonesia. Bukan hanya itu, tetapi di dalamnya juga ada perhiasan-perhiasan. Sebagai karakter manusia itu suka berhias. Allah lengkapi perhiasan. Perhiasan ini bisa mewakili termasuk di sini adalah kepentingan ekonomi yang lain, sumber mineral yang lain dan sebagainya. Dan Allah tahu kalau saatnya manusia hidup itu bukan hakikatnya bukan di laut, maka Allah tundukkan juga kapal-kapal bisa berlayar di atas air. Itu semua adalah atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah agar manusia bisa mengambil manfaat dari rezeki yang Allah berikan, dan kemudian yang paling penting lagi adalah
agar manusia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah dengan itu maka akan tambahkan nikmatnya. Para mahasiswa sekalian, suatu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu tentunya tidak terus kemudian tidak akan ada hambatan dan gangguan. Posisi geografis yang sangat strategis, wilayah yang terbuka, di antara kemudian persilangan antara 2 samudra dan 2 benua, ya, 4 corong strategis dunia dari 9 ada di kita, sumber daya alam yang berlimpah. Ini tentunya menjadi juga incaran bangsa lain yang ingin ikut mengambil manfaat dari keberadaan Indonesia yang saat ini. Ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan itu bisa berupa kondisi yang jangka panjang, artinya faktual, maupun yang potensial, yang mengancam pada 8 aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, Trigatra dan Pancagatra. Semuanya adalah Astagatra, yaitu masalah ancaman terhadap keutuhan wilayah, geografi, ancaman terhadap penduduk manusia, dan ancaman terhadap sumber daya, keinginan untuk merebutnya, dan juga ancaman terhadap ideologi bangsa Indonesia, politik kita, ekonomi kita, sosial budaya kita, dan juga ancaman terhadap pertahanan keamanan kita. Baik ancaman itu berupa militer maupun non-militer atau yang hibrid, keduanya menyatu, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Dan semuanya adalah ancaman-ancaman itu adalah harus kita hadapi dengan baik. Salah satu ancaman yang sangat krusial yang harus kita hadapi bersama adalah ancaman disintegrasi bangsa. Pengalaman disintegrasi bangsa adalah menyebabkan terjajahnya Indonesia selama 350 tahun oleh bangsa Belanda. Tidak lain adalah karena disintegrasi bangsa dengan politik divide et impera, dan ini ada saat sekarang. Kenapa itu terjadi? Karena salah satunya adalah jauhnya bangsa Indonesia dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terangkum dalam Pancasila. Kenapa? Karena rendahnya pendidikan dan kurangnya literasi. Sehingga memunculkan kemiskinan, kekufuran, dan rendahnya adab dan akhlak bangsa Indonesia di sebagian bangsa Indonesia. Ini sangat berbahaya, karena ini semua akan dapat memicu terjadinya konflik komunal, intoleran, radikalisme, terorisme, separatisme, narkoba, ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan saat ini, dan lain sebagainya. Muncul ya, masyarakat atau rakyat yang marah, rakyat yang kelaparan, terutama kalau kelaparan dalam konteks makanan masih bisa gampang kita untuk mengatasi, tapi kalau kelaparan itu terhadap keimanan dan ketakwaan, nah ini yang sangat bahaya. Sehingga ini akan kelaparan terhadap keimanan ketakwaan ini, kurangnya rendahnya iman takat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai nilai dasar bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, akan menimbulkan rakyat yang selalu marah dan kemudian menjadi sulit dikendalikan. Ya, oleh karena ini perlu adanya upaya, ya, kekuatan yang smart, ya, yang smart. Bagaimana kita bisa memadukan agar rakyat ini bisa aman dan kemudian rakyat ini sejahtera. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa sekalian, di samping ancaman tadi ada tantangan yang sekarang kita hadapi, khususnya adalah tantangan abad ke-21 yang berkaitan dengan masalah revolusi industri 4, dan kemudian munculnya kembali sekarang ini adalah Society 5.0. Saya kira saya tidak akan mengulang masalah bagaimana revolusi industri 4, tetapi yang kemudian sekarang ini yang lebih dahsyat lagi adalah Society 5.0, di mana dengan Society 5.0 ini sebenarnya sebagai jawaban terhadap era revolusi industri 4, di mana di era revolusi industri 4, Internet of Things apabila tidak dikendalikan dengan baik, ini akan sangat membahayakan manusia. Maka dengan Society 5.0, maka diharapkan manusia ini bisa termanusiakan dengan teknologi. Artinya teknologi dan informasi ini harus bisa memberikan manfaat kepada manusia, bukan malah sebaliknya. Revolusi industri 4.0 dan Society 5.0
ini telah berdampak pada perkembangan penggunaan ITC, kemudian pergeseran penciptaan teknologi baru, perang cyber, entrepreneur, dan lain sebagainya, sampai ini juga yang menyebabkan hal yang negatif, ada munculnya era disrupsi, dan yang paling parah dan harus kita antisipasi adalah era post-truth yang kemudian menimbulkan banyak kekacauan karena kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dan ini membutuhkan manusia-manusia unggul dan ulet serta tangguh untuk bisa tetap eksis di era yang sekarang ini. Para mahasiswa ITB saya kira disiapkan untuk itu, menghadapi itu semua. Para mahasiswa sekalian dan para hadirin peserta Zoom sekalian, untuk itu maka diperlukan kondisi stabilitas keamanan nasional yang tinggi sebagai syarat untuk mewujudkan kepentingan nasional. Mari kita sedikit bicara masalah apa itu keamanan nasional. Pada era sampai dengan tahun 65-an, jadi era-era khususnya Perang Dunia Kedua, keamanan nasional lebih difokuskan kepada bagaimana untuk bisa menghadapi upaya negara lain menguasai negara kita. Atau setiap negara mengembangkan keamanan nasional adalah dengan menggunakan kekuatan militernya, state center security, lebih kepada upaya untuk mencegah agar negara lain tidak mampu menguasai negaranya. Maka ini keamanan pada saat itu lebih dominan adalah militer. Namun dalam perkembangannya sampai dengan saat sekarang ini, keamanan nasional dimensinya sudah berubah. Bukan hanya lagi state center security, juga sudah mulai kepada masalah keamanan manusia. Sehingga di sini ada aktor-aktor non-militer, aktor non-tradisional yang juga ikut berperan. Militer bukan satu-satunya institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan nasional, tetapi seluruh komponen bangsa mempunyai kewajiban untuk bisa ikut serta dalam penyelenggaraan keamanan nasional. Sehingga disitulah disampaikan bahwa negara-negara di dunia hampir kurang lebih dari 60 negara di dunia yang tadinya tidak mempunyai lembaga yang namanya Dewan Keamanan Nasional, mereka membentuk lembaga Dewan Keamanan Nasional yang tujuannya adalah untuk membantu kepala negara selaku pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraan bangsanya untuk memberikan solusi-solusi, memberikan rancangan-rancangan kebijakan yang tepat, saran rancangan kebijakan yang tepat untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat menggagalkan atau mengganggu penyelenggaraan pembangunan nasional dan kepentingan nasional, termasuk Indonesia. Indonesia sudah ada sejak tahun 46, namanya Dewan Pertahanan Nasional, yang kemudian berubah beberapa kali sampai terakhir tahun 1999 bernama Dewan Ketahanan Nasional. Nah, inilah sebenarnya lembaga yang punya kewajiban untuk membantu Presiden untuk memberikan solusi-solusi bagaimana menghadapi setiap situasi kedaruratan. Anggotanya adalah seluruh menteri kabinet, dan di situ sebagai anggota tetap, anggota tidak tetap adalah para tokoh, pakar, akademisi, itu juga merupakan bagian dari keanggotaan Wantanas. Ya, mudah-mudahan ke depan dengan kondisi yang seperti ini, Wantanas bisa akan berperan lebih aktif lagi untuk bisa memberikan solusi-solusi terhadap setiap ancaman, hambatan, gangguan terhadap negara dan bangsa ini. Nah, dimensi keamanan menyangkut bukan hanya saja dimensi tentang masalah pertahanan, tetapi juga sudah menyangkut masalah dimensi keamanan terhadap masyarakat, yaitu keamanan masyarakat, hidup antar manusia, dan dimensi keamanan terhadap keamanan manusia secara individu, seperti pandemi ini merupakan ancaman terhadap individu-individu, tetapi secara masif, yang ini semua kalau dibiarkan justru akan juga berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan nasional. Dan dimensi keamanan terhadap penyelenggaraan negara, yaitu kepemerintahan. Para mahasiswa sekalian, sehingga strategi keamanan ini sangat diperlukan. Ya. Strategi itu kalau kita artikan, saya kan mahasiswa sudah pada tahu, ya terdiri 3 komponen.
ada tujuan yang hendak dicapai, ada sarana prasarana yang digunakan, dan kita cari cara bagaimana cara untuk mencapai tujuan dengan sarana prasarana yang ada. Apa itu tujuan bangsa Indonesia? Untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Maka di situ diperlukan sebuah strategi, grand strategi nasional untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu negara mampu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan serta untuk ikut serta dalam perdamaian dunia. Yang semuanya kalau kita rangkum adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan sejahtera. Bentuknya seperti apa? Maka bentuknya adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Itulah visi bangsa kita. Strategi yang ada harus mampu untuk mewujudkan itu semua. Para mahasiswa sekalian, mari kita lihat, mari kita masuk pada sesi yang terakhir, bahwa strategi keamanan nasional itu adalah bagaimana kita mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional untuk bisa tercapainya kepentingan nasional Indonesia yang aman dan sejahtera. Dengan kondisi ini, Bapak Presiden kita mewanti-wanti atau cara yang paling tepat adalah sekarang ini adalah bagaimana meningkatkan wawasan kebangsaan. Ya, karena semuanya berpulang kepada manusianya. Alat segala macam itu hanya benda mati yang akan kita kelola, yang kelola adalah manusia. Kalau yang mengelola manusia atau bangsa ini tidak mempunyai wawasan kebangsaan yang cukup, ini sangat bahaya. Oleh karena itu, hal yang paling pertama yang harus kita bangkitkan kepada seluruh bangsa Indonesia adalah tentang wawasan kebangsaan, di mana konsep wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang bangsa Indonesia untuk mengenal diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup bangsa. Harapannya adalah kita akan bisa mencapai negara yang mempunyai bangsa yang mempunyai karakter kemandirian, demokrasi, persatuan, dan punya martabat di dunia internasional dengan tetap melandasi diri pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Para semua sekalian, dan untuk mewujudkan wawasan kebangsaan itu, kegiatan yang dilakukan adalah melalui aksi bela negara untuk keamanan nasional, yaitu melalui sinergi lintas sektoral sebagaimana disampaikan atau dalam dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ya, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, tentang bela negara. Hadirin sekalian, apa itu bela negara? Bela negara pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti dan berkorban untuk membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga dengan sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mengenal, menghormati, dan meneladani jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsanya. Jadi bela negara bukan hanya yang dengan cara mengangkat senjata, mengusir penjajah, ya, atau ancaman terhadap musuh konvensional. Bela negara saat ini menyangkut dimensi yang luas. Tadi sudah saya jelaskan di depan, ada 4 dimensi yang harus dihadapi untuk bela negara. Hadirin sekalian, tentunya ini bukan kewajiban oleh satu komponen saja, tapi ini merupakan satu kesatuan pentahelik dari pemerintah, akademisi, pebisnis sebagai pelaku ekonomi, masyarakat, dan media. Ini harus bersatu padu untuk bisa meningkatkan wawasan kebangsaan. Tidak hanya bukan hanya kewajiban pemerintah saja atau mungkin masyarakat saja, tapi di sini akademisi punya peran yang sangat sentral dalam turut serta meningkatkan wawasan kebangsaan, dan pebisnis sebagai pelaku ekonomi ini juga menjadi peran yang sentral, dan masyarakat di sini sebagai objek juga demikian.
Dan yang paling penting lagi, media ini juga mempunyai peran yang sangat penting, karena dengan media itulah informasi akan terdistribusi, yang benar mungkin jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Bagaimana kita bisa mengendalikan media agar apapun yang disampaikan adalah untuk kemaslahatan umat, bukan sebaliknya hanya sekedar untuk mengejar rating misalkan, sehingga kadang mengabaikan faktor-faktor yang membahayakan. Lebih mengutamakan kemaslahatan daripada kemudorotan. Sekarang ini media kadang tidak mempertimbangkan manfaat atau maslahat atau mudorot, tapi yang penting rating naik, dia dapat untung. Nah, ini yang harus juga menjadi persoalan yang harus kita selesaikan. Para mahasiswa sekalian, bagaimana kalau di lingkungan perguruan tinggi? Bela negara lingkungan perguruan tinggi ini pada hakikatnya adalah terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, saya kira ini sudah tahu semua ya Tridharma Perguruan Tinggi. Tadi mulai kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan dan pengajaran ini memiliki peran yang sangat penting ya, dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Jadi dalam suatu proses pembelajaran, pendidikan ini menjadi sangat penting. Untuk apa? Karena dalam proses pendidikan pengajaran ini diharapkan akan menghasilkan peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan yang baik, kemampuan pengendalian diri yang baik, punya kepribadian yang baik, kecerdasan yang baik, dan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui pendidikan dan pengajaran inilah sebenarnya akan dirubah yang tadinya tidak ngerti apa-apa, ya, ini akan menjadi manusia-manusia, orang, warga negara yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Sehingga kalau pendidikan tidak mampu merubah ini, berarti ini ada sesuatu yang tidak benar, harus segera diluruskan. Bahwa pendidikan pada level apapun, itu harus mampu membekali para peserta didik untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan. Untuk apa itu semua? Maka dari pengertian pendidikan di atas, maka proses pembelajaran yang ada di perguruan tinggi memiliki peranan penting untuk menciptakan bibit-bibit unggul, ya, bibit unggul. Sehingga diharapkan lulusan-lulusan yang berkualitas dari perguruan tinggi khususnya akan menjadi penerus bangsa yang membawa Indonesia ke arah yang lebih maju, sesuai dengan pembukaan UUD 45 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pendidikan dan pengajaran harus menjadi pokok dan sumber utama dalam mencapai tujuan dari perguruan tinggi. Yang kedua, tridharma yang kedua adalah penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan juga sangat penting bagi kemajuan perguruan tinggi, ya, kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan bangsa dan negara. Karena dari penelitian dan pengembangan, maka mahasiswa akan mampu mengembangkan ilmu dan teknologi yang dia terima, yang dia pelajari. Melalui penelitian dan pengembangan, diharapkan mahasiswa menjadi lebih cerdas, kritis, dan kreatif dalam menjalankan perannya sebagai agent of change. Mahasiswa harus mampu memanfaatkan penelitian dan pengembangan ini dalam suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu perubahan-perubahan yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan terdepan. Dan yang ketiga adalah pengabdian. Setelah mahasiswa sudah mendapatkan cukup bekal, ya, ilmu dan pengetahuan serta menjadi karakter-karakter manusia yang unggul, maka hal ini tidak terus berhenti untuk diri sendiri, tetapi harus bisa dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan positif. Pada hal ini, maka mahasiswa harus mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan mampu berkontribusi secara nyata, di mana mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat, agent of change, dan lainnya. Maka dari itu mahasiswa harus mengetahui porsi dari tugas mereka masing-masing dalam mengabdi kepada masyarakat, khususnya bangsa dan negara pada umumnya. Rekan-rekan mahasiswa, adik-adikku sekalian, para dosen, dan seluruh hadirin yang mengikuti Zoom,
Saya kira mungkin demikian secara singkat yang bisa saya sampaikan dengan waktu yang terbatas. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk saya sendiri, dan apabila ada kekurangan itu adalah karena kebodohan saya, kedhaifan saya, kekurangan ilmu saya. Kalau ada lebihnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kurangnya. Selanjutnya kita bisa memasuki tahap diskusi. Mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban-jawaban yang yang diharapkan oleh seluruh peserta Zoom. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sesjen yang sudah menyampaikan konsepsi, pemikiran, dan pandangan mengenai bagaimana strategi keamanan nasional untuk menciptakan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baik, para mahasiswa, silakan barangkali di antara Anda sekalian ada yang ingin mengajukan pandangan dan atau pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom chat atau untuk berdiskusi secara langsung dengan cara raise hand. Kami persilahkan. Nah, ini silahkan Stefanus Gunawan ya. Ya baik, selamat pagi dan terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Stefanus Gunawan dari Teknik Sipil 2020 K05. Izin bertanya Pak ya, sebelum melangkah lebih jauh untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pastinya kan diperlukan integrasi nasional ya, untuk mengatasi berbagai ancaman dari luar maupun dalam. Nah, untuk mewujudkan stabilitas nasional, tentunya perlu integrasi nasional mumpuni. Makanya apa yang harus dilakukan apabila integrasi nasional ini terhalang oleh budaya yang bisa dikatakan kolot gitu dari suatu kelompok masyarakat. Misalnya kayak kelompok masyarakat yang mendukung rasisme gitu. Kemudian siapa yang berhak melakukan kajian hingga terjun langsung untuk menangani hal tersebut dan bagaimana pendekatan preventif serta represif dapat dilakukan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Stefanus. Kita tampung dulu Pak Sesjen atau langsung? Saya mengikuti saya. Baik. Langsung boleh, tampung dulu boleh. Baik, terima kasih. Ini barangkali ada pertanyaan kedua dari YouTube, Pak Sesjen. Dari Bayu Murti Kristianto ya. Izin Jenderal bertanya terkait ancaman paling nyata dalam komunikasi, khususnya media, bagaimana negara hadir untuk menangkal ancaman tersebut, tetapi tidak bertentangan dengan kebebasan pers saat ini. Selanjutnya pertanyaan ketiga, saya kembali ke Zoom meeting dari Rehan, silahkan Rehan. Ya baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Haryo. Perkenalkan saya Rehan dari Teknik Pertambangan angkatan 2018. Izin bertanya Pak, tadi kan dijelaskan mengenai bagaimana strategi menghadapi ancaman dan tantangan. Dan yang menurut saya yang paling sulit adalah terutama hambatan ya Pak dari dalam negeri kita sendiri. Mungkin ya cukup miris beberapa waktu ke belakang ada kasus korupsi yang berkaitan dengan kemaritiman kita. Sebagai mahasiswa, kira-kira apa pesan atau nasihat Bapak yang bisa Bapak sampaikan kepada kami yang harus kami ketahui dan kami persiapkan, mungkin kami bisa biasakan sejak dini agar bisa berkontribusi terhadap menghadapi hambatan itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Baik, terima kasih Rehan. Untuk sesi pertama, kami kira cukup 3 pertanyaan dulu Pak Sesjen. Yang pertama dari Stefanus terkait dengan integrasi nasional ya. Kemudian yang kedua dari Bayu tadi mengenai kebebasan pers, dan yang terakhir adalah kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menghadapi hambatan yang kita hadapi. Silakan Pak Sesjen. Baik, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa ini, dan saya kira mungkin menjadi problem kita bersama. Bagaimana kita mengatasi ini semua. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan baik ya, masalah integrasi nasional ya. Integrasi nasional cara menghadapinya sebenarnya gampang. Kembali semua ini tergantung pada diri kita ya. Kenapa dari kita? Karena memang dalam diri kita manusia itu selalu dibekali ada 2 hal oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada sifat baik dan ada sifat buruk. Karena ini semua adalah ujian sebenarnya. Hidup ini adalah ujian. Pelaku-pelaku yang cenderung untuk disintegrasi ini kan semua manusia. Ini semua tadi ancaman nyata itu kan sebenarnya manusia semua. Alat itu kan diam saja gitu. Ya, secanggih apapun alat di tangan orang yang baik akan bermanfaat. Di tangan orang yang tidak baik maka tidak akan membahayakan. Bahkan yang sampai kadang menurut kita tidak berharga pun bagi orang yang mungkin yang tidak baik akan menjadi membahayakan juga. Jadi kembali kepada manusia. Oleh sebab itu tadi dalam penjelasan bagaimana cara mengatasi mungkin ketiga-tiganya ini dari wawasan kebangsaan. Ya, dari wawasan kebangsaan itulah yang sebenarnya diharapkan kita bisa mengatasi persoalan-persoalan dari masalah disintegrasi tadi, ya, kemudian masalah ancaman media, masalah bagaimana menghindarkan korupsi. Ya. Orang yang kalau sudah punya wawasan kebangsaan yang baik, tadi cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan. Ya. Mengutamakan kesatuan, praktis dia akan kalau dia sudah punya wawasan kebangsaan yang baik, dia akan menghindari yang hadir perpecahan. Kuncinya ada di Pancasila. Kalau benar-benar dia merupakan bangsa Indonesia, maka kesepakatan kita bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ideologi bangsa Indonesia. Kalau ada orang Indonesia tidak mau berideologi dengan Pancasila, silakan out dari Indonesia. Kan kira gampangannya seperti itu. Nah, bagaimana kita memahami ideologi? Ingat, Pancasila bukan agama, bukan keyakinan, bukan kepercayaan. Itu hanya semacam ideologi, nilai-nilai luhur yang semuanya ini dalam Pancasila itu adalah dibutuhkan oleh seluruh manusia di dunia ini atau bangsa di dunia ini. Sekarang mari kita coba cek satu persatu. Bangsa mana di dunia ini yang tidak mengakui bahwa adanya Tuhan? Saya yakin tidak ada satupun negara yang kemudian membiarkan rakyatnya kemudian tidak meyakini adanya Tuhan. Terserah dia mau menggunakan Tuhan yang mana. Tetapi keyakinan bangsa Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan hanya satu. Tuhan yang menciptakan alam semesta jagat raya ini, yang menciptakan kita semua. Ya. Itulah keyakinan kita. Dan kita hidup di atas bumi yang diciptakan Tuhan. Kalau ada manusia kemudian tidak meyakini Tuhan yang menciptakan bumi ini, maka silakan cari dunia lain selain bumi ini yang dihidupi oleh yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan tidak mungkin Tuhan itu ada dua, tidak mungkin. Apalagi sampai banyak, tidak mungkin. Kalau Tuhan itu banyak, bisa dibayangkan. Sekarang rektor ada berapa? Dalam di sebuah universitas. Pasti hanya ada satu yang paling top. Masalah di bawahnya mungkin itu lain lagi. Tapi penguasaan satu. Tidak boleh ada dua matahari dalam suatu tempat. Nah, di sini pun Tuhan satu, dan secara logika akal demikian. Kita tidak merujuk ke dalil-dalil. Kalau dalil-dalil nanti banyak sekali. Jadi kita rujuk dengan menggunakan akal dulu lah. Akademisi biasanya mainnya dengan akal dulu gitu. Ya, maka Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau sudah kita meyakini ada Tuhan yang Maha Esa, maka tadi ya masalah masalah budaya. Kita lain-lain itu kan budaya. Budaya itu hasil karya kita, hasil pemikiran kita, tingkah laku kita yang menurut kita baik, tetapi belum tentu menurut Tuhan. Kan gitu. Orientasi kalau kita mau satu maka harus menurut Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang Maha Esa. Maka orang Irian ketemu dengan orang Jawa, kalau tahu bahwa orang Irian itu juga diciptakan oleh Tuhan orang Jawa, dan orang Irian tahu bahwa orang Jawa itu diciptakan oleh Tuhannya orang Irian, mungkin bertengkar enggak? Kesadaran bertuhan menjadi hal yang paling dominan. Yang kedua, negara mana yang menghendaki rakyatnya terpecah belah? Negara mana yang menghendaki rakyatnya tukaran? Tidak ada. Pasti menghendaki rakyatnya adalah bersatu padu, saling menghargai, dan sebagainya. Agar terjadi keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga sekali lagi, kalau benar-benar rakyat ini memahami pentingnya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta kita dan tahu kalau kita merusak ciptaannya akan dihukum, pasti dia akan menjadi takut. Tetapi tuh manusia yang dia tidak meyakini adanya Tuhan, maka cenderung dia seenaknya. Tetapi dengan ini Tuhan tidak akan marah, ya, dan dalam tanda kutip artinya karena Tuhan tidak butuh sebenarnya. Ibadah manusia nggak butuh, manusia yang butuh Tuhan dengan ibadah. Ya, ini yang harus dipahami.
seluruh dunia manusia itu beribadah, tidak akan menambah kekuasaan Tuhan sedikit pun. Sebaliknya semuanya bermaksiat, nggak mau mengakui, tidak akan mengurangi kekuasaan sedikit pun. Allah biarkan mereka yang bermaksiat, dan Allah muliakan mereka yang beramal kebajikan. Dan semuanya nanti akan ditunjukkan pada satu tempat. Mereka yang diuji dengan kebaikan dan keburukan tetap sabar, dan dia akan bisa membawa nilai-nilai kebaikan, dia akan dapat surga. Yang enggak, dia dapat neraka. Enggak di dunia, bukan dunia. Dunia itu tempat ujian. Mereka yang sadar dengan Tuhan, maka ini bukan sesuatu yang luar biasa. Artinya ini adalah yang harus kita ikuti. Contoh mahasiswa sekarang. Mahasiswa, kenapa kok mau bersusah payah masuk? Mohon maaf nih, sekarang ikut Zoom. Kalau boleh milih ikut Zoom atau main HP. Ikut Zoom, dengarkan saya mungkin ngomong seperti ini, atau mungkin, mohon maaf nih, mungkin umur masih kan pacaran gitu misalkan. Kan siapa yang tahu gitu, hari-hari seperti ini. Mana pilih mana? Jalan-jalan ke ngopi di warung kopi atau ke ikut Zoom. Ini yang sederhana. Kalau saya di tentara, kenapa saya mau masuk tentara? Pada saat awalnya saya harus diguling-guling, ditembakin gitu ya, dihukum, cungkir balik, masukkan ke lumpur. Kenapa saya mau? Karena ada harapan. Saya kalau mampu melewati ini, saya akan lulus jadi perwira dan saya akan hidup bahagia. Coba kalau manusia punya harapan, bahagia itu bukan dunia, bahagia adalah surga yang tidak pernah bisa kita bayangkan nikmatnya. Maka mahasiswa, walaupun mungkin pacaran enak, mau duduk sebentar di sini untuk dengarkan omelan saya, misalkan salah satunya ya. Jadi integrasi nasional ya, ini menjadi sangat penting kaitannya dengan tadi Pancasila. Indonesia cukup diselesaikan dengan Pancasila, semua selesai. Ya. Jadi tadi kalau orang bertuhan pasti dia akan menyadari dan akan mau menghargai satu dengan yang lainnya. Otomatis maka setelah itu akan terjalin persatuan dan kesatuan. Negara mana yang tidak menghendaki persatuan kesatuan rakyatnya? Semuanya menghendaki persatuan kesatuan rakyatnya. Kan kira-kira seperti itu. Semuanya berawal dari apa? Karena adanya rasa saling menghormati, ya, saling menghargai satu sama lain, yang semuanya adalah manusia-manusia ini dari manapun berada, semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kalau persatuan sudah bisa terbentuk, maka apabila ada kepentingan, kita yang berbeda mau berkomunikasi, mengadakan musyawarah, berbicara, berdiskusi, ya, diskusi untuk apa? Untuk mencari solusi, ya, bukan menang-menangan. Nah, sekarang ini persoalannya adalah bangsa kita dulu kita sudah merancang begitu luar biasa bahwa demokrasi yang dimaksud, yang diharapkan bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada digali dari bangsa Indonesia itu adalah demokrasi dan dengan musyawarah mufakat. Karena musyawarah mufakat tidak akan ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semuanya akan menang karena akan mendapatkan manfaat. Yang tadinya tidak sependapat, maka yang merasanya harus bisa menjelaskan, satu sama lain menjelaskan kenapa misalkan si fulan menghendaki A, si fulan yang lain menghendaki B, maka yang B harus bisa menjelaskan kenapa dia harus B, ya, kemudian yang A juga harus menjelaskan kenapa harus A. Kedua-duanya harus ngomong dengan hati yang dingin, semata-mata sama adalah karena demi untuk kemaslahatan bersama. Dan masing-masing harus saling menerima dan saling mengisi. Apabila terjadi, maka terjadi mufakat. Belum tentu yang A menerima 100% dari yang B, atau yang B menerima 100% dari A, atau bisa jadi juga menerima 100% atau sebaliknya. Tetapi kedua kesepakatan, maka tidak ada permusuhan setelah itu. Agak lama, tetapi itu adalah yang terbaik. Dan itu juga yang diajarkan oleh syariat. Bahwa kita dalam menyelesaikan, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh menyelesaikan persoalannya dengan bermusyawarah. Dan bermusyawarah itu harus dengan ilmu, tetapi yang kondisi sekarang ini justru menyelesaikan masalah kadang dengan cara demokrasi voting. Maka muncul adalah menang-menangan. Ada 10 orang berdiskusi, ternyata 7 milik A, 3 milik B, maka akan yang menang 7. Ada yang menang dan kalah. Maka yang kalah tidak akan pernah bisa terima, dia akan terus mengganggu terus. Demikianlah yang dampaknya pengingkaran terhadap Pancasila keempat sudah kita bisa rasakan. Terus bagaimana mengembalikannya? Kita kembalikan lagi kepada hakikat diciptakannya manusia dari Tuhan yang sama. Kita harus saling mengasihi, ingatkan untuk saling mengasihi,
untuk mengutamakan persatuan, saling membantu, ya, maka demokrasi akan bisa terwujud. Dan ini pula dengan proses ini, maka tujuan dari diskusi ini tentunya dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bersama. Bukan kesejahteraan saya sendiri, maka di sini dalam konsep ketuhanan, kebahagiaan manusia adalah kalau mampu membahagiakan orang lain. Kalau sudah ada orang lain justru bahagia melihat orang lain susah, ini sudah bukan sifat manusia. Maka hati-hati kalau sudah demikian, kita sudah mendekati pada sifat iblis, bahkan mungkin sampai dengan pada sifat binatang yang tidak mengenal rasa bahagia. Oleh karena itu, mungkin ini bisa untuk menjawab ketiga-tiganya, Mas Temanus, Mas Bayu, dan Mas Raihan, ya, ancaman nyata media. Nah, kalau pelaku media sadar bahwa setiap yang dia tulis, setiap yang dia ucapkan, setiap yang disampaikan, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, per kata, per huruf, mereka harus mampu mempertanggungjawabkan, mungkin akan lebih hati-hati, ya, akan lebih hati-hati untuk menyebarkan berita. Allah sendiri berusaha untuk menutup aib kita. Allah marah kalau kita membuka aib kita, marah, apalagi kalau membuka aib orang lain. Nah, begitulah. Tetapi kadang kita menorma-norma seperti itu, kadang kita langgar, ya, atau langgar. Dampaknya adalah kemana Allah buka aibnya orang sekalian. Ya. Kita sekarang dalam menuntut keinginan kita, agama syariat mengajarkan kepada kita dengan datang kepada orang yang kemudian bermasalah face to face, 4 mata, sampaikan langsung. Kalau mau terima, alhamdulillah. Tidak mau terima, saya sudah menyampaikan. Wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan kebenaran adalah kewajiban. Wa tawassaw bil haq. Ya, karena apa? Syarat masuk surga itu sebenarnya adalah tadi hanya 4, punya ilmu. Jadi kalau mau surga itu harus ilmu. Ilmu apa? Ilmu iman. Belajar adalah bagian dari keimanan. Jadi bukan berarti ilmu iman itu sekarang belajar jadi sarjana A, sarjana B, itu bukan, itu bagian dari keimanan. Kenapa? Karena ilmu itu ada, bagian kecil dari ilmu Allah. Dengan kita mempelajari tentang iman, mempelajari tentang Allah, maka kita belajar tentang ilmu Allah, maka Allah akan berikan kepada kita ilmu yang kita cari. Alaman ilsana malam ya'lam. Sungguhnya ilmu yang kita dapat adalah dari Allah. Hasil usaha kita, Allah berikan. Kalau Allah berkehendak, kalau kita akan baik. Tapi kalau tidak baik, akan dibuat Allah mungkin hambat, diberi ilmu yang lain. Maka kita kesannya orang bodoh, padahal belum tentu. Einstein belajar ilmu tertentu, dia pusing, mumet, ya kan? Keluar dia dari sekolahnya. Allah tahu kemampuan dia, diberikan ilmu yang lain, sehingga dia menjadi orang yang cerdas. Contohnya seperti itu. Ya, mahasiswa sekalian, tadi berkaitan dengan masalah media. Jadi bagaimana media juga punya peran tanggung jawab. Siapa yang bertugas dalam kita semua, ya, termasuk pemerintah dan juga ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Semuanya punya peran untuk mengingatkan kepada media agar media tidak sembarangan. Salah satu contoh, kalau kita untuk mengingatkan media, saatnya media memberitakan berita yang tidak sesuai, yang tidak baik, ya nggak usah kita tonton misalkan, nggak usah kita buka, nggak usah kita ikut share. Kira-kira lama-lama berhenti enggak? Akan berhenti. Tapi kita sendiri kadang gatel gitu. Ya, begitu berita ini langsung share. Padahal yang kita share juga nanti berarti kita ikut menyebarkan dan itu akan dimintai pertanggungjawaban kita. Coba kesadaran muncul dari kita. Berita hoax kita abaikan, enggak usah. Udah jangan dengarkan berita-berita yang menyesatkan. Misalkan, enggak usah kita ikut nge-share. Berhentilah dari di kita saja, cukup. Enggak usah kita teruskan ke yang lain. Sharing. Kalau kita saring ternyata dia ada manfaat, stop di kita. Tidak usah kita teruskan. Maka pasti rating media-media yang suka menebarkan hoax, yang suka mengadu domba, ini akan turun, mereka juga akan sadar sendiri. Itulah cara kita untuk bisa mengatasi masalah media. Bagaimana strategi menghadapi hambatan masalah korupsi, pesan apa? Kembali kepada Tuhan. Kenapa orang berkorupsi? Karena ingin mendapatkan harta yang banyak, karena menganggap bahwa kebahagiaan itu kalau kita dapat harta yang banyak. Hakikatnya pengen jadi pemimpin, pengen jadi pejabat, bukan pemimpin atau pejabat yang diharapkan. Karena fasilitas di balik itu yang diharapkan. Makanya dia berani berkorban cukup banyak, karena dia dalam benaknya menganggap bahwa akan mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi teman-teman sekalian, bahwasanya hakikatnya bukan jabatan pimpinan yang diharapkan. Jauh dari itu adalah karena harta. Kembali lagi, itulah yang
membahayakan kita. Rasulullah SAW sangat khawatir, bukan khawatir dengan masalah kemiskinan umatnya, tapi justru kekayaan itu yang sangat mengkhawatirkan, karena kekayaan itu banyak melalaikan. Ya. Qarun salah satu contohnya, orang terkaya di dunia yang sampai dengan saat ini belum ada yang menandingi. Tapi karena kekufurannya, kekayaan itu membawa dia akhirnya menjadi orang yang masuk neraka, diabadikan dalam Quran. Demikian juga contoh-contoh yang banyak yang lain. Ya, sehingga dikorupsi karena adanya hawa nafsu manusia untuk memiliki harta, padahal Allah sudah jamin kecukupan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua Allah yang ciptakan, makhluk di permukaan bumi, yang melata di permukaan bumi termasuk kita, Allah sudah siapkan rezekinya sesuai kebutuhan kita. Tidak akan pernah kesasar rezeki itu, tidak akan pernah salah alamat. Rezeki kita cukup, ya. Tapi kadang kita ingin memenuhi keinginan, ya, untuk memenuhi keinginan. Padahal kebutuhan dengan keinginan berbeda. Kebahagiaan baru bisa tercapai kalau kita bisa menselaraskan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan kita sama dengan kebutuhan, selesai. Kita butuhnya satu hari makan berapa? 3 kali. Dan kalau dihitung dengan ukuran gizi, misalkan, mungkin cukup sekali makan telo yang 1 potong itu sudah cukup membuat kita sehat. Tapi kadang kita berkeinginan untuk memakan steak yang harganya mungkin per potong itu sampai 1 juta. Steak yang paling murah di ITB, di Bandung di sana, mungkin di daerah mana itu yang ada rumah steak itu, yang steak nugget itu kan berapa? 50.000 itu, mungkin 50.000. Belum tentu membuat sehat, ya kan? Karena keinginan, mengejar keinginan. Tapi kalau mengejar sehat, sebenarnya kita cukup dengan uang 15.000, kita sudah mampu memenuhi untuk kebutuhan makan kita. Tapi karena keinginan, kita mencari yang lebih besar. Dampaknya apa? Kalau kita mencari 15.000, mungkin cukup 2-3 jam bekerja sudah bisa terpenuhi, kita punya waktu yang cukup untuk bisa menikmati hidup. Tetapi yang ingin makan steak dengan harga 1,5 juta, maka harus effortnya adalah 100 kali. Yang tadinya 2 jam, mungkin harus mencari harta sebanyak 1 hari full, bahkan 24 jam kadang kurang. Hanya untuk memenuhi keinginan agar bisa makan steak. Kalau tidak terpenuhi, maka dengan cara meminta. Meminta nggak bisa, dengan cara menipu. Menipu nggak bisa, dengan cara nyolong. Ya. Nyolong nggak bisa, itu tadi termasuk adalah korupsi. Nah, demikianlah adik-adik, saya kira mungkin bagaimana kita mengatasi semua persoalan dari menit 1, 2, 3, dari pertanyaan Mas Stefanus dan Mas Bayu dan Mas Raihan ini adalah kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa, yang bahwasanya hidup ini adalah merupakan bagian dari ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan kalian pasti akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Siapa yang bersyukur dengan kebaikan, ujian kebaikan, dia akan masukkan surga. Siapa yang bersabar dengan ujian keburukan atau kesusahan, maka dia pun akan dapat surga. Akan ketemu bareng di sana. Jadi hakikatnya dua-duanya adalah ujian. Dan kita tidak akan pernah diuji hanya salah satu. Kita akan secara bergantian diuji dengan kebaikan dan diuji dengan keburukan. Mari kita sama-sama untuk senantiasa kembali pada Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, bahwa hakikatnya kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Jadi karena setiap aktivitas kita, termasuk sekarang kita bisa bertemu lewat Zoom ini, adalah juga dalam rangka untuk ibadah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah berkah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Ini masih ada waktu 12 menit lagi. Ini sebetulnya ada 3 pertanyaan, tapi coba saya batasi 2 saja. Silakan dari Aloysius Vincent. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan kalau ancaman itu sudah dibagi jadi ancaman yang nyata dan yang belum nyata. Kalau dari Pak Laksamana sendiri, bagaimana sikap negara dalam menyeimbangkan untuk menyelesaikan masalah yang nyata dan mengantisipasi masalah yang masih belum nyata? Terima kasih. Baik, terima kasih Vincent. Kemudian pertanyaan kedua ini saya ambil dari kolom chat dari Nawaf Al-Fariski ya. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Nawaf dari Fisika Angkatan 2018. Izin bertanya, bagaimana situasi Laut Cina Selatan hari ini?
di mana agresi militer Laut Tiongkok yang sangat masif mengancam menguasai sumber daya alam, melimpah, dan menguasai jalur perdagangan Asia Selatan. Bagaimana strategi Indonesia menyaingi bangsa sebesar Tiongkok, terutama dari bidang maritim? Terima kasih. Mangga, Pak Sekjen, ada waktu 10 menit. Baik, terima kasih. Semakin berat aja nih pertanyaannya. Bagus. Ya, bagus. Jadi memang ini yang kita juga harus siapkan. Jawaban yang paling mudah kembalikan yang tadi sebenarnya. Tetapi saya tidak, itu kan tadi normatif, mungkin kok jawaban cepat gitu-gitu. Karena memang nggak ada persoalan sulit kok di dunia kok. Nggak ada yang sulit. Yang membuat sulit itu kita sendiri. Karena kadang ada orang yang hidup justru kalau situasi sulit, begitu dikasih yang mudah kadang nggak mau gitu. Ya, karena demikian lah. Ada yang demikian. Oke, baik. Mas Alusius, tentang ancaman nyata dan belum nyata dan bagaimana untuk kita bisa menghadapinya dan negara mengatasi itu. Ancaman nyata contohnya apa sekarang ini? Kira-kira. Pandemi ya, di depan mata, nyata itu artinya real, faktual. Faktual. Bukan ancaman yang sifatnya potensial. Potensial itu bisa, artinya kita mengetahui bahwa ancaman itu bakal ada, belum tentu dia akan muncul. Kalau kita bisa antisipasi dengan baik, enggak akan terjadi. Tetapi kalau kita tidak antisipasi dengan baik, itu akan muncul gitu. Ya. Yang sudah nyata, berarti sekarang sudah ada di depan mata kita. Contoh pandemi sekarang ini. Ya. Ini sudah ancaman nyata. Kalau tidak kita tangani dengan baik, ini akan bahaya. Ya, akan bahaya. Sudah menjalar kemana-mana, bukan hanya masalah faktor kesehatan, tapi sudah faktor kepada keputusasaan dan kemudian faktor ekonomi nasional akan terganggu. Coba dengan demikian. Untuk mahasiswa sendiri yang harusnya belajar itu bisa ketemu, harus lewat daring. Berbeda antara kita belajar langsung ketemu dengan dosen, dengan belajar kita lewat daring. Ya, kalau belajar dengan ketemu dengan dosen, ada tambahannya, apa itu keberkahan. Dan ini yang jarang orang ketahui, seolah teknologi sudah segala-galanya. Enggak. Apa bedanya kita ngomong pacaran lewat telepon tok dengan pacaran ketemu, kira-kira rasanya beda enggak? Kan gitu. Nah kita belajar pun juga sama, ketemu dosen langsung dengan enggak itu sama, beda, tentu beda. Sehingga di sini ancaman nyata pandemi salah satu contohnya adalah apa yang harus dilakukan, maka pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan cara melaksanakan prokes, vaksin dan lain sebagainya. Kalau agama mensyariatkan begitu ada ancaman seperti ini ibarat kita sedang berperang. Maka begitu ada ancaman pandemi seperti ini, aturannya adalah siapapun tidak boleh keluar dari daerah yang terinfeksi. Karena apa? Keluar dari daerah terinfeksi itu hukumannya adalah sama dengan dosanya adalah dosa meninggalkan medan pertempuran. Itu dosa yang besar. Dan itu hukumannya pancung, hukumannya mati. Kalau orang prajurit lari dari medan pertempuran itu hukumannya mati. Hukumannya tidak bisa, jadi nggak ada alasan itu. Dan ini dosanya artinya sama, dosa sangat besar. Nah, sekarang ini begitu ada kejadian kayak ini malah pada lari ke sana kemari. Pemerintah batasi PPKM tetap aja nekat gitu. Artinya masalah nggak selesai, yang disalahkan pemerintah lagi. Nah inilah yang salah satu menghadapi ancaman nyata. Kembali kepada manusianya yang nurut. Kalau seandainya nurut, insya Allah bahwa pemerintah tidak akan mencelakakan rakyatnya. Ya, dan kemudian agama pun juga mengatur yang demikian. Kalau kita dilakukan dengan baik bersama-sama, ya, maka itu akan bisa kita atasi. Ancaman yang belum nyata, contohnya apa? Ini ancaman Laut Cina Selatan sekaligus menjawab masalah Laut Cina Selatan. Ini ancaman nyata atau ancaman belum nyata? Nyata karena memang sudah hadir. Tetapi apakah itu akan benar akan terjadi pertempuran dan kita akan ikut terlibat di dalamnya? Kita belum tahu. Jadi nyatanya adalah merupakan gangguan, dia masih dalam konteks gangguan dan tantangan. Tetapi belum nyatanya sampai sejauh mana intens, ya, hostile intensnya ini ditunjukkan. Maka dalam konteks yang nyatanya adalah mereka masih hadir, maka kita harus ikuti dengan kehadiran militer kita di sana sebagai bukti atau tanda bahwa ini wilayah kita. Dan kehadiran ini menjadi perlu sebagai bukti bahwa kita menjaga dan itu wilayah kita. Dan ini sudah dilakukan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Tetapi upaya itu sudah dilakukan oleh
pemerintah dan oleh TNI khususnya, karena ini adalah ancaman kedaulatan negara. Berbeda dengan tadi ancaman pandemi, itu adalah ancaman non militer, itu harus semua kena, semua harus ikut adil, ya. Sehingga bagaimana untuk menyikapi hal seperti ini, maka kita harus bersama-sama serahkan kepada ahlinya. Dalam hal ini pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa melaksanakan koordinasi dan tempat yang paling tepat untuk membahas itu sebenarnya adalah di Wantanas, ya, Wantanas atau di Dewan Keamanan Nasional. Kalau negara lain itu namanya Dewan Keamanan Nasional. Setiap ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara itu akan dibahas di situ, dipimpin langsung oleh Presiden, kemudian dihadiri oleh semua stakeholder, karena persoalan itu akan berdampak kepada semuanya, harus siap. Ya. Wantanas, bagaimana dengan Wantanas saat ini? Memang jujur harus saya akui bahwa saat ini belum berkiprah secara optimal. Kembali lagi bahwa Wantanas bukan Sekjen Wantanas. Sekjen Wantanas hanya bagian dari Wantanas. Kita sedang berupaya untuk bisa menghidupkan kembali peran Wantanas. Dan ini butuh kesadaran. Dan ini bukan pekerjaan yang ringan untuk membuat orang atau instansi lain sadar pentingnya Wantanas. Bukan pentingnya Sekjen Wantanas. Kalau Sekjen Wantanas sudah, kita akan bekerja seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan sesuai dengan tugas dan kewajiban. Tetapi di sini adalah Wantanas bekerja, mungkin pertanyaannya adalah, loh berarti belum kerja? Sudah, cuma belum optimal. Dan sekarang sedang kenapa? Karena mungkin masih merasa bahwa masih ada penyelesaian itu bisa dengan cara-cara yang lain. Dan itu adalah hak prerogatif Presiden selaku kepala negara yang bertanggung jawab terhadap keamanan negara, keamanan nasional. Jadi kalau Presiden sudah merasa bahwa beliau sudah mendapatkan masukan yang cukup dari mungkin yang tempat lain, ya maka sudah. Tetapi kalau enggak, maka Wantanas ini tempat yang paling tepat untuk menggodok itu semua. Kenapa? Karena seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan masalah ini bisa dihadirkan di sini di Wantanas. Itu salah satunya. Sehingga secara global tadi saya sudah jelaskan tentang strategi keamanan nasional. Pada intinya strategi itu diarahkan bagaimana mengamankan, kalau strategi keamanan, mengamankan agar bangsa negara ini mampu untuk melindungi bangsanya, mengamankan agar negara ini mampu mensejahterakan rakyatnya. Siapapun yang akan mengganggu proses pensejahteraan rakyat, maka ini juga harus dihadapi. Dan bagaimana strategi untuk menghadapi agar negara mampu untuk mencerdaskan bangsanya, maka siapapun yang akan mengganggu upaya negara mencerdaskan bangsanya, di sini juga akan dibahas. Dan bagaimana upaya negara untuk bisa hadir di dunia untuk bersama-sama menciptakan perdamaian dunia, juga di sinilah strategi keamanan nasional juga membahas hal itu. Itu secara umum. Breakdowning-nya sangat banyak sekali, ya. Termasuk ancaman yang tidak nyata, belum nyata apa? Krisis pangan. Ini kalau dibiarkan terus pandemi bisa akan jadi krisis pangan. Ya. Krisis energi. Ini semuanya adalah ancaman-ancaman yang belum nyata, yang kalau tidak segera kita antisipasi akan menemukan persoalan ini. Tapi kalau kita bisa antisipasi dengan strategi yang tepat, maka insya Allah itu semua akan bisa kita hadapi. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang pas atau kurang bisa memuaskan jawaban-jawaban saya. Ya kembali lagi, saya sebagai manusia tentunya penuh dengan kekurangan, namun saya hanya berusaha yang semaksimal yang saya bisa jawab dan saya bisa kerjakan. Adik-adik sekalian, para mahasiswa, negara masa depan ada di tangan kalian. Belajar dengan baik, sungguh-sungguh, jauhkan kepentingan-kepentingan yang merusak, konsentrasi pada belajar dari Tridharma perguruan tinggi. Insya Allah kalian akan menjadi manusia-manusia unggul yang siap menghadapi masa depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekjen atas jawaban-jawabannya. Memang ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi mengingat waktu, sekarang sudah pukul 10.39. Di akhir sesi ini, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Laksda TNI, Dr. Insinyur
Harjo Susmoro, Esos SHMH MTR Opsla, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang sudah memberikan pemikiran, pandangan mengenai bagaimana menciptakan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke, di akhir sesi ini, selaku moderator izin menyampaikan beberapa catatan sebagai simpulan. Yang pertama, menitir tadi apa yang disampaikan bahwa siapa yang menguasai lautan maka akan menguasai dunia, dalam hal ini melalui jalur perdagangan. Maka kembalikanlah Indonesia sebagai negara maritim. Ada beberapa pilar yang digunakan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama adalah dengan membangun kembali budaya maritim, kemudian menjaga dan mengelola sumber daya laut, prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim. Yang keempat, diplomasi maritim. Dan yang kelima, atau pilar kelima adalah kewajiban untuk membangun kekuatan maritim. Nah, untuk mencapai hal tersebut diperlukan sinergi lintas sektoral dengan menerapkan konsep pentahelix untuk mendukung terciptanya keamanan nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, bahwa di laut tersimpan harapan, di laut tersimpan kejayaan. Jales Veva Jayamahe. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin selama acara ini berlangsung. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.